Saya mengajak, mari kita berdoa sekali lagi. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang mengajarkan kami berdoa, dan kami percaya Allah yang sama, yang sudah mendengarkan semua permohonan sahabat doa 24/7 United Prayer Indonesia pada pagi hari ini. Kami telah tiba pada sesi yang terakhir. Kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang suci akan menuntun kami. Kami percaya Allah telah mengampuni dosa, melayakkan hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan. Biarlah dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi, dan salam damai sejahtera buat sahabat doa yang Yesus kasihi. Perenungan kita pada hari ini di hari ketiga dengan atau masih tema yang sama, Yesus tokoh dan teladan doa kita. Saya ambil satu judul, yaitu doa atau hubungan dengan Allah. Memelihara pengertian dan fokus kita tetap pada tujuan atau misi Yesus. Saya ambil tema atau judul pada pagi ini, doa atau hubungan kita dengan Allah, memelihara pengertian dan fokus kita tetap pada tujuan atau misi Yesus. Ayat tema terdapat dalam Lukas pasal 9 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan tertulis, ketika ia di sini adalah Yesus, ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ini sebuah cerita yang kita sering baca atau juga dengarkan, atau mungkin menjadi pokok pelajaran atau renungan atau juga khotbah yang kita dengarkan dari hamba Tuhan. Peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung, atau yang kita kenal dengan transfigurasi. Ada beberapa kutipan dari Mrs. White yang saya bagikan pada pagi ini dari buku Kerinduan Segala Zaman. Kutipan yang pertama di dalam halamannya yang ke-464 menjelaskan peristiwa ini, peristiwa di mana Yesus dimuliakan. Dalam kutipannya tertulis, sekarang beban doanya ialah agar kepada mereka ditunjukkan kemuliaan yang dimilikinya dengan Bapa sebelum dunia diciptakan, supaya kerajaan dinyatakan kepada mata manusia, dan supaya murid-muridnya dikuatkan untuk memandangnya. Kata sekarang di sini menunjukkan waktu di mana Yesus dan ketiga murid yang dipilihnya, yang kita boleh baca dalam Injil Lukas 9 ayatnya yang ke-28 sampai 31, atau juga bagian dari ayat tema kita tadi. Injil menuliskan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung
untuk berdoa. Kalau Injil Lukas menuliskan lalu naik ke atas gunung. Tetapi kalau kita baca di Injil Matius dan Markus, Matius 17 dan Markus 9, ada keterangan kondisi yang ditambahkan bahwa gunung yang dinaiki oleh Yesus dan murid-muridnya adalah sebuah gunung yang tinggi. Tetapi di Matius dan Markus tidak dituliskan keterangan bahwa Yesus berdoa. Jadi beberapa penulis Injil dalam perspektif mereka masing-masing tentang pengalaman Kristus memberikan satu gambaran yang lengkap dan jelas apa yang dilakukan Kristus di gunung yang tinggi bersama ketiga murid yang dipilih. Yesus naik ke sana untuk berdoa. Ini satu bagian dari perjalanan pelayanan Kristus. Ketika hari sudah hampir gelap, mengakhiri pelayanannya yang cukup melelahkan. Mengapa Yesus memilih untuk lebih mendaki lagi? Yang dalam kutipan Nyonya White justru itu membuat kelelahan. Ketika mengakhiri pelayanan pada hari itu, Yesus memilih untuk membawa murid-muridnya, 3 muridnya, untuk mendaki lebih tinggi. Kalau secara literal, kita hanya dapat gambaran ukuran. Tetapi ini lebih daripada sekedar jarak atau posisi. Yesus hendak mengangkat hati dan pikiran murid-muridnya lebih tinggi kepada Allah. Semakin dekat tujuan kepergian Yesus, misinya di dunia ini, semakin dia mendekatkan dirinya kepada Bapanya di surga. Semakin dia mencari kekuatan dan kuasa untuk tetap fokus, tetap inline pada misi yang Allah telah tetapkan. Misi penebusan. Misi untuk menjadi korban pengganti. Juru selamat yang akan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi manusia berdosa. Dalam kutipan selanjutnya, Yesus memohon agar mereka menyaksikan kenyataan keilahiannya yang akan menghiburkan mereka pada saat kesengsaranya yang hebat dengan mengetahui bahwa sesungguhnya ialah anak Allah dan bahwa kematian yang memalukan merupakan sebagian dari rencana penebusan. Sejauh ini murid-murid masih belum mengerti rahasia tugasnya. Mereka pikir Yesus akan datang sebagai raja duniawi, membebaskan bangsa Yahudi dari cengkeraman bangsa Roma. Tetapi misi Yesus lebih daripada sekedar itu. Bukannya pembebasan jasmani, tapi pembebasan manusia dari kuasa dosa. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam kesalahpahaman dan kekurang pengertian akan tugasnya, Yesus membawa murid-muridnya berdoa bersama dengan mereka, mengizinkan mereka memandang kemuliaannya, mengizinkan mereka mendengarkan pernyataan Bapa di surga bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Hanya untuk memastikan bahwa Yesuslah anak Allah dan menyatakan tujuan sebenarnya untuk apa ia datang ke dunia ini. Dalam kutipan berikutnya, Kerinduan Segala Zaman halaman 466 dan 467. Dituliskan seperti ini. Murid-murid itu masih belum mengerti akan penglihatan itu. Murid-muridnya yang kekasih sekalipun, yang sangat dipengaruhi dengan kebimbangan dan kesusahan, serta harapan yang penuh ambisi itu, tidak memahami rahasia tugasnya. Kita tahu bersama sahabat doa, murid-murid ini telah bersama-sama dengan Yesus, mengikuti dia dalam pelayanannya. Tetapi pena inspirasi ini menuliskan, sampai saat itu, mereka masih belum mengerti baik penglihatan bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan
bahwa Yesuslah anak Allah, dan juga perbincangan Yesus bersama Elia dan Musa. Bukan memperbincangkan bahwa Yesus akan menjadi raja duniawi di Yerusalem, tapi membicarakan tentang kematiannya di Yerusalem. Masih belum dimengerti. Padahal kalau kita baca, sebelum peristiwa transfigurasi, Yesus telah memberitahukan untuk pertama kali tentang penderitaannya, tentang kematiannya. Tetapi hal itu tidak dipahami. Dan secara jasmani, secara pikiran murid-murid, mereka menolaknya dan tidak menghendakinya. Kutipan ini katakan, keadaan ini memenuhi kehidupan murid-murid dengan kebimbangan dan kesusahan. Apakah Kristus benar-benar akan jadi raja duniawi? Atau benarkah apa yang ia katakan bahwa ia akan menderita dan mati? Hidup mereka dipenuhi dengan kesusahan. Bahkan harapan yang penuh ambisi. Kita ingat bagaimana Yohanes dan Yakobus, kakak beradik yang penuh dengan ambisi. Ketika Yesus memenuhi harapan dan ambisi mereka untuk menjadi raja. Mereka juga punya ambisi tertentu untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Itulah keadaan dari murid-murid yang tidak memahami rahasia tugas dari Kristus. Mungkin juga itu keadaan kita saat ini. Tanpa doa yang tetap, sebagaimana yang Yesus lakukan di atas gunung yang tinggi dan mengajak murid-murid yang masih bimbang dan susah, serta punya dan penuh ambisi dunia itu, tanpa doa yang sungguh, kita pun mungkin akan dipenuhi dengan kebimbangan yang sama, kesusahan yang sama, masih fokus dengan ambisi-ambisi, harapan-harapan duniawi, dan tidak fokus pada misi Kristus. Dalam kutipan berikutnya, tetapi sebelum mahkota diperoleh harus ada salib. Bukannya penobatan Kristus sebagai raja, melainkan kematian yang akan dilaksanakan di Yerusalem ialah pokok pembicaraan mereka, yaitu Yesus bersama Musa dan Elia. Slide berikutnya, kutipan terakhir. Dalam Kerinduan Segala Zaman, masih buku yang sama, halaman selanjutnya, 467 dan 468. Karena tidak dapat menahan kantuk, murid-murid mendengar sedikit saja dari apa yang dibicarakan oleh Kristus dengan utusan-utusan surga itu, yakni Musa dan Elia. Karena gagal berjaga dan berdoa, mereka tidak menerima apa yang hendak diberikan Allah kepada mereka, yakni suatu pengetahuan tentang penderitaan Kristus dan kemuliaan yang harus mengikutinya. Inilah kondisinya sahabat doa. Karena tidak dapat menahan kantuk. Saya sempat bagikan pada hari kemarin, kesibukan, kelelahan, kadang-kadang menghalangi kita untuk berdoa dan mendengar Allah berbicara. Karena gagal berjaga dan berdoa, maka mereka tidak menerima apa yang hendak diberikan Allah. Saat kita gagal berjaga dan berdoa, fokus kita akan menyimpang karena kita tidak menerima apa yang hendak Allah berikan sebagai pengetahuan, petunjuk bagi kita dalam misi penyelamatan jiwa. Sebagaimana Kristus dalam melaksanakan misinya, ia terus berdoa kepada Allah, mengalami kemuliaan Allah, menerima kunjungan dari utusan surga yang menguatkan dia untuk tetap pada fokus tujuan kepergiannya, yaitu untuk mati di Yerusalem. Bukan untuk dinobatkan menjadi raja duniawi pada saat itu. Sebelum mahkota harus ada salib. Mereka atau murid-murid kehilangan berkat yang seharusnya menjadi bagian mereka.
oleh mengambil bagian dari pengorbanan dirinya. Murid-murid ini lambat percaya, kurang menghargai harta yang dengannya surga berusaha memperkaya mereka. Kesimpulan atau konklusi beberapa kutipan dan juga perenungan kita. Tetap berjaga dan berdoa, memelihara pengertian kita tetap fokus pada Yesus dan kuasanya dalam melaksanakan misi penyelamatan jiwa yang dipercayakan pada kita. Tanpa doa yang sungguh-sungguh dan tetap, kita berada dalam bahaya. Fokus kita dapat beralih dari misi penyelamatan jiwa, misi Kristus, barangkali kepada ambisi-ambisi pribadi, barangkali dengan berbagai kebimbangan dan kesusahan karena keadaan yang kita hadapi saat ini. Tetapi dengan berdoa dan tetap berjaga, pikiran, pengertian, kehidupan kita akan ditetapkan fokus pada Kristus dan kuasanya dalam misi penyelamatan jiwa. Dalam kesaksian pada pagi ini, saya suka untuk menceritakan kembali atau menyaksikan cara hidup jemaat yang pertama dalam Kisah pasal 1 ayat 14 dan Kisah pasal 2 ayat 42 dan 47. Satu cerita yang sudah sering mungkin sahabat doa baca atau pelajari sebagai renungan. Dalam ayat-ayat yang saya bagikan pagi ini, doa menjadi salah satu kunci selain mempelajari firman Allah dan juga persekutuan serta pujian dalam hidup jemaat yang dipenuhi dengan kuasa. Kita bisa baca dalam Kisah pasal 1 dan Kisah pasal 2. Saya ingin bacakan ayat 1, pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di pasal 2 ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sahabat doa memperhatikan ada terjadi perubahan besar yang mendasar ketika jemaat mula-mula menghidupkan kehidupan berdoa Kristus. Kalau kita baca jumlah mereka di pasal 1, kira-kira 120 orang banyaknya persekutuan itu. Tetapi ketika mereka menanti dalam doa yang tekun, ketika Pentakosta itu tiba, Roh Kudus itu dicurahkan. Ada ribuan jiwa yang ditambahkan di dalam persekutuan mereka. Di dalam ayat 41 dari Kisah pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus dalam khotbahnya di Kisah pasal 2, khotbah yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kalau saudara bandingkan dengan ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Untuk penambahan 3.000 jiwa itu terjadi di hari Pentakosta. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Dalam ayat 47, dan tiap-tiap hari, hari-hari berikutnya, Allah turut menambahkan jumlah mereka. Ketika doa menjadi prioritas, hal yang kita lakukan, Allah akan mempertetapkan fokus kita pada misi Kristus. Misi penyelamatan jiwa. Bukankah di ayat 47 tadi, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Orang yang diselamatkan itulah tujuan atau misi Yesus. Dan itu juga tujuan dan misi mengapa gereja diorganisasikan, yakni untuk penyelamatan jiwa. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetap berdoa akan menjaga kita fokus pada misi Kristus, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya suka menekankan kembali kesaksian yang dibawakan di awal oleh Ibu Jenny Rantung Korompis. Saya percaya bahwa itulah pekerjaan Roh. Rohlah yang memberikan bisikan di hati ibu untuk jangan melewatkan satu jiwa yang tadi. Di balik berbagai aktivitas rutin kita, pekerjaan kita, Allah sedang menyediakan jiwa-jiwa. Mari berdoa minta Roh Kudus, agar Roh memberi kita kepekaan, agar jangan melalaikan satu jiwa pun. Di balik kesibukan aktivitas kita, biarlah yang menjadi fokus kita adalah penyelamatan jiwa. Di mana saja kita berada, biarlah kuasa Roh hujan akhir, seperti yang sama dicurahkan pada hari Pentakosta, Roh hujan awal, akan menjadi bagian seluruh sahabat doa, menjadi bagian kita semua, agar kita fokus pada misi penyelamatan jiwa. Tuhan memberkati kita. Silakan tutup dalam doa, Kak. Mari berdoa. Terpujilah Allah yang telah mengajarkan kami berdoa, dan Allah yang sama yang akan mendengar serta menjawab doa-doa kami. Bersyukur untuk persekutuan 24/7 United Prayer Indonesia pada pagi hari ini. Kami telah menaikkan segala permohonan kami. Kami juga telah mendengarkan renungan dan kesaksian. Biarlah hati kami dipenuhi dengan kuasa Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus yang Tuhan janjikan, agar kami tetap berfokus pada misi Kristus, yaitu penyelamatan jiwa. Inilah doa dan harapan kami. Berkati kami di sepanjang hari ini. Gunakan dan pakai kami menurut rencana Tuhan untuk dapat terlibat dalam misi penyelamatan jiwa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.